Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hanimatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang saya hormati, beliau Bapak Alvan Nurain, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Selekta Pendidikan. Kepada yang saya hormati, rekan mahasiswa sekalian yang tak bisa saya sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa dan selalu mensyukuri segala bentuk nikmat, rahmat, dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan online dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dunya wad dunya hadzal akhirah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, perkenalkan, saya Yoga Pratikta, moderator dari kelompok 7 bersama kelima rekan saya, yaitu ada Mbak Umi Maghfirah, ada Mbak Zulfi Azizah, ada Mbak Afra Afifah, ada Mas Maftu Farhan, dan ada Mbak Kuni Latifah. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silahkan kalian like, subscribe, dan komen video kami agar konten-konten yang selanjutnya bisa kami buat dan semoga bisa menginspirasi untuk kelompok kami khususnya dan untuk teman-teman sekalian pada umumnya. Sedikit akan kami jelaskan mengenai makalah Kapita Selekta Pendidikan yang telah kami susun. Pendidikan adalah persoalan yang sangat penting bagi umat manusia, karena pendidikan merupakan parameter atau tolok ukur yang mencerminkan kemajuan atau peradaban suatu bangsa. Dalam dunia pendidikan, tentu peran guru sangatlah penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan suatu pendidikan atau keberhasilan proses belajar mengajar sangatlah bergantung kepada bagaimana seorang guru menjadi sosok, menjadi fasilitator, menjadi orang tua untuk siswa-siswa atau murid-muridnya sekalian. Guru sangatlah berpotensi menjadi keberhasilan seorang murid dalam mencapai kesuksesan dalam bidang pendidikan. Untuk selanjutnya, mengenai beberapa problematika pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, beliau Mbak Umi Maghfirah. Kepadanya waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umi Maghfirah dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi perkuliahan dari kelompok kami, yaitu terkait problematika pengabdian guru pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai apa itu pengertian problematika. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia untuk memiliki kemampuan memikul tugas hidup sebagai khalifah di muka bumi. Berbicara masalah pendidikan adalah berbicara masalah yang menyangkut makhluk hidup. Maka dinamika pendidikan akan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sehingga sangat wajar jika kemudian diskursus tentang pendidikan haruslah merupakan diskusi utama. Dalam dunia pendidikan tentunya tidak terlepas dari sisi peran seorang guru, bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, terlepas dari itu, di sisi lain ada banyak problema yang sangat mungkin dihadapi oleh seorang guru dalam mensukseskan proses belajar mengajar.
Selanjutnya, pendidikan Islam tampaknya menghadapi masalah yang lebih rumit karena memiliki peran yang lebih penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Terutama guru dari lembaga pendidikan Islam harus menjadi guru yang berkualifikasi dilengkapi dengan kompetensi akademis, pribadi, dan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian problematika dalam kegiatan belajar mengajar, terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah sering membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Mengapa demikian? Apakah masalah ini disebabkan oleh ketidakprofesionalan seorang guru PAI atau peserta didik yang sudah kurang bergairah untuk mempelajari ilmu agama? Atau ada faktor lain yang menyebabkan problema di atas? Tentunya permasalahan tersebut tidaklah sedikit, namun banyak berkaitan dan menimbulkan masalah lain, bahkan bisa menjadi kompleks. Guru dapat mempelajari dan menerapkan berbagai macam metode tersebut di dalam kelas supaya peserta didik lebih tertarik mengikuti pelajaran. Di sini, bagaimana masa depan negara ini kalau generasi penerusnya apatis terhadap pendidikan agama Islam? Istilah problematika itu berasal dari bahasa problema atau problematika, berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang intinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisi sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Jadi, problema adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari individu guru yang bisa kita kenal sebagai faktor eksternal, maupun dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, atau bisa disebut dengan faktor intern. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa problema adalah berbagai masalah-masalah sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari individu faktor internal maupun eksternal. Permasalahan yang muncul dari internal dan eksternal biasanya beragam, mulai dari sarana prasarana, serta rendahnya kerjasama orang tua dengan guru, ditambah lagi kurangnya semangat belajar siswa yang semakin menurun. Kemampuan dalam guru dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Jadi nanti dalam makalah kami akan menjelaskan mengenai problematika yang dihadapi terkait dengan pengabdian guru di madrasah dan sekolah. Kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai solusi-solusi yang dapat diambil dalam mengatasi problematika pendidikan. Dari saya hanya sekian. Nanti untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan selanjutnya dari rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Aziza, NIM 2018-010416. Di sini saya akan sedikit memaparkan poin kedua dari makalah kami yang berjudul Problematika Pengabdian Guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah dan Sekolah, yaitu tentang pengertian guru pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk pengertian tersebut, kita harus mengetahui apa itu guru, apa itu guru agama, apa itu pendidikan Islam. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga-lembaga formal, bisa juga di musola, di masjid, di rumah, dan sebagainya. Sedangkan guru agama adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik
dengan memberikan pertolongan terhadap mereka dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Pendidikan agama adalah usaha-usaha secara sistematis dan programatis dalam membantu anak didik agar mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah orang dewasa yang memiliki keahlian dalam ilmu keguruan yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak hingga memperoleh kedewasaan baik jasmani dan rohani yang pada akhirnya anak didik tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Secara khusus, bila dilihat, tugas pendidikan agama Islam adalah di samping harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran, juga diharapkan dapat membangun jiwa dan karakter keagamaan yang dibangun melalui pengajaran agama tersebut. Artinya, tugas pokok guru agama adalah menanamkan ideologi Islam yang sesungguhnya pada jiwa anak. Dalam mengajarkan pendidikan agama Islam, tugas pendidik adalah menanamkan rasa dan amalan hidup beragama bagi peserta didiknya. Dalam hal ini yang dituntut adalah bagaimana setiap pendidik mampu membawa peserta didik untuk menjadikan agamanya sebagai landasan moral, etik, spiritual dalam kehidupan kesehariannya. Mengajar pendidikan agama Islam, guru idealnya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik dengan benar. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai sifat profesionalisme. Sifat profesional itu dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mengandung unsur pengabdian. Maksudnya di sini itu seorang guru memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mengandung unsur idealisme. Guru mengajar bukan semata-mata mencari nafkah, melainkan menegakkan keadilan, kebenaran, dan meringankan beban masyarakat. Yang ketiga, mengandung unsur pengembangan. Maksud di sini itu pendidik mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerjanya. Selain guru harus mempunyai sifat profesionalisme, guru juga harus memiliki kemampuan memadai dalam bidang ilmu yang akan dilahirkannya. Terus guru harus terus mengembangkan pengalaman dan keterampilan strategi pembelajaran. Guru harus mampu membuat persiapan mengajar dengan baik, mampu mengevaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa-siswinya mendalami berbagai bahan ajar yang ditawarkan. Guru juga harus mencoba beberapa pendekatan dan metode untuk mengetahui apakah metode tersebut efektif untuk menghasilkan yang diharapkan. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Afra dari kelompok 7 akan memaparkan tentang analisa problematika guru PAI antara realita dan idealitas sebagai akuntabilitas sosial. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang pengertian guru PAI, kemudian kita menganalisa tentang problematikanya guru PAI. Pada prinsipnya, guru merupakan profesi yang mulia dan terpuji. Berkat sentuhan tangan seorang guru, lahirnya sederet tenaga profesional yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, guru merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam meraih berbagai prestasi dan dalam menggapai cita-cita. Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebagai abdi masyarakat, guru dituntut berperan aktif mendidik masyarakat dari belenggu keterbelakangan menuju kehidupan masa depan yang gemilang. Akuntabilitas dilahirkan sebagai kewajiban para pemegang kekuasaan atau para pejabat untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yang mengatasnamakan publik.
pejabat publik tersebut adalah mereka yang atas nama publik diberi kewenangan politik, keuangan, atau bentuk lain dari kekuasaan. Jadi, akuntabilitas sosial yakni merupakan bentuk akuntabilitas yang bertumbuh pada pelibatan masyarakat. Setelah itu, kita di sini akan membahas tentang problematika pengabdian guru pendidikan agama Islam di madrasah. Problematika yang menunjukkan kebiasaan negatif terjadi dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, termasuk madrasah, yaitu yang pertama, Islam lebih diajarkan pada hafalan. Pendidikan lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya. Kemudian, penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah-masalah keagamaan kurang mendapatkan perhatian. Penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya orientasi pada penghayatan terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, kurangnya perhatian terhadap metode pengajaran agama yang lebih baik. Dan ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalitas. Dan yang terakhir, pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena faktor-faktor tersebut, maka tak heran kalau kita menemukan kenyataan bahwa kondisi moral atau akhlak sebagian besar siswa madrasah tidak jauh beda dengan siswa umum yang notabene tidak mendapatkan pelajaran agama yang cukup di sekolah. Nah, selain problematika tersebut, problem yang ada pada guru yaitu tentang masalah honorer. Bagaimana guru pendidikan agama Islam di madrasah itu mendapatkan honorer yang antara lain antara guru madrasah dan sekolah itu berbeda. Mungkin bisa dibedakan ya antara guru madrasah tentang lillahi ta'ala, karena sejatinya guru madrasah itu mendapatkan honorer yang tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan seperti itu. Kemudian ada problematika pengabdian guru PAI di sekolah yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maftu Farhan. Saya akan meneruskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok kami, kelompok 7, yaitu tentang problematika pengabdian guru PAI pada sekolah. Problematika yang pertama adalah tentang metodologi pembelajaran tradisional, konvensional, dan monoton. Jadi seorang guru PAI itu kebanyakan adalah pernah mondok ya, atau santri. Karena basicnya seorang santri, jadi pembelajarannya itu berbeda ketika pengajaran di sekolahan umum. Karena di pondok pesantren itu pembelajarannya seperti fokus pada materi. Seperti ketika belajar tentang ilmu sholat, ya udah kita belajar kitab ilmu sholat ya seperti itu. Karena ilmu agama itu kan ilmu pasti ya, kebanyakan itu ilmu pasti, kecuali ada sih ilmu-ilmu yang bisa mengikuti zaman, tapi kebanyakan ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam pendidikan agama Islam itu adalah ilmu pasti. Jadi untuk metodologinya itu sulit untuk dikembangkan dan sangat berbeda antara pembelajaran di pondok pesantren dan sekolahan umum. Terus yang kedua adalah kurangnya penguasaan iptek. Jadi seorang guru PAI itu kebanyakan kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kurikulum atau pengembangan ilmu pengetahuan tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan meskipun sih tidak semua guru ya, tapi kebanyakan itu memiliki kekurangan tentang
pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan evaluasi dan pengukuran. Yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar itu seringkali dilakukan di dalam kelas. Ya, kembali lagi ke tadi, karena ilmu agama itu ilmu yang pasti. Jadi ketika meskipun kita melakukan praktek atau seorang guru PAI itu melakukan praktek, itu bisa dilakukan di dalam kelas. Kurangnya kreativitas atau model pembelajaran yang misalkan bisa dilakukan di luar kelas ketika kita melakukan praktek, misal ketika kita praktek sholat atau ketika kita praktek bertayamum itu misalkan ya, itu kan kita bisa memberikan variasi atau kreativitas bagaimana caranya kita melakukannya itu di luar kelas, sehingga anak itu bisa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang selanjutnya adalah kurangnya perhatian serius dari pemerintah. Jadi yang kita ketahui selama ini, emang kebanyakan pemerintah itu memberikan pelatihan, seminar atau kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada seorang guru itu jarang sekali seminar yang ditujukan kepada guru PAI. Kebanyakan dari pemerintah itu menunjuk atau memberikan pelatihan, seminar dan lain sebagainya itu ditujukan kepada guru umum, terutama guru mata pelajaran yang akan diujikan nasional. Jadi perhatian pemerintah itu ya terlalu fokus pada seorang guru umum, kurang sekali ditujukan kepada guru PAI. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dengan orang tua. Jadi di sini proses belajar mengajar itu seringkali terdapat masalah-masalah yang harus ditindak atau harus diselesaikan melibatkan seorang guru dan orang tua, tidak hanya guru dan sekolahan. Jadi yang ada di sini, yang ada di sekitar kita itu kebanyakan sekolah itu kurang memberikan tempat atau kurang memberikan wadah, yang mana wadah untuk komunikasi antara guru, sekolah dan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu diperlukan wadah, yang dimana wadah itu harus diberikan atau dibuatkan oleh sekolah atau dari sekolahan. Dan masih banyak problematika yang lain. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuni Latifah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya, yaitu tentang solusi dalam menyikapi problematika pengabdian guru pendidikan agama Islam di madrasah. Langsung saja masuk ke dalam materi. Solusi-solusi untuk permasalahan guru yang memiliki kekurangan tentang pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan evaluasi dan pengukuran, serta tentang pengetahuan kurikulum. Untuk saat ini, pemerintah telah membuat program seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru atau PLPG, serta Uji Kompetensi Guru atau UKG. Nah, upaya pemerintah tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan guru pendidikan agama Islam. Selain itu, pemerintah juga berupaya melalui mengadakan berbagai penataran atau diklat guru, kemudian juga mengadakan kualifikasi guru dan berbagai jenjang kependidikan S1. Adanya upaya-upaya pemerintah tersebut diharapkan nanti
pendidik lebih dapat familiar atau lebih memberi contoh yang aplikatif, sehingga nantinya peserta didik pun dapat membangun konsep sesuai dengan apa yang telah dipahami. Dan sebaiknya guru pun juga menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik pun dapat menerima pelajaran dengan baik. Kemudian guru juga harus menguasai teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kok sebagai guru kita malah pengetahuan teknologinya lebih rendah daripada anak didik kita. Nah, di atas salah satu atau berbagai upaya-upaya pemerintah yang telah diberikan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, seperti tadi permasalahan tentang proses belajar mengajar, terus tentang pengetahuan kurikulum, juga tentang evaluasi atau pengukuran. Nah, dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan nanti peserta didik itu lebih dapat menjadi pendidik yang baik. Kemudian selain upaya-upaya pemerintah di atas seperti PLPG dan UKG, ada beberapa pendekatan yang digunakan baik itu pada tingkat sekolah dasar maupun pada sekolah menengah, yaitu pendekatan keimanan. Pendekatan keimanan yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya sebagai sumber kehidupan makhluk di atas. Ya, sebagai guru pendidikan agama Islam harusnya kita dapat memberikan pendekatan keimanan. Maksudnya pendekatan keimanan itu dapat menjelaskan kepada peserta didik pentingnya keimanan atau beriman. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengamalan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan. Ya, pendekatan pengamalan ini sangat penting untuk diterapkan di peserta didik, karena setelah peserta didik itu hafal dengan apa yang kita sampaikan, alangkah lebih baiknya mereka itu dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. Ya, setelah mereka memiliki keimanan dan keyakinan, terus mereka dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik lagi kalau mereka dapat membiasakan perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan rasional, yaitu memberikan peran pada akal peserta didik dalam memahami dan memberikan berbagai bahan ajar dan standar materi serta kaitannya dan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan. Maksud pendekatan rasional di sini yaitu peserta didik itu diarahkan supaya memiliki akal yang dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada pendekatan emosional, yaitu upaya menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Ya, pendekatan emosional yaitu memberikan kesadaran dari hati peserta didik. Kemudian ada pendekatan fungsional, yaitu menyajikan bentuk semua standar materi, yaitu materi dari Al-Quran, hadis, keimanan, akhlak, fikih, dan tarkih. Dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti yang luas, yaitu kita harus dapat memberikan pendekatan fungsional. Kemudian yang terakhir ada pendekatan keteladanan, yaitu menjadikan figur guru agama dan serta semua pihak sekolah sebagai cerminan manusia yang berkepribadian baik. Nah, sebagai pendidik tentunya kita harus memiliki kepribadian yang baik. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang solusi dalam menyikapi problematika pengabdian guru pendidikan agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.